Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan dalam menjalankan kehidupan ini dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan materi pemasaran jasa yang minggu lalu sudah kita bahas mengenai service distribution. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai penerapan harga dan penerapan manajemen pendapatan. Bagi pemasar, kalau bicara mengenai penetapan harga, ini adalah sesuatu yang sulit, rumit ya. Karena memang harus kita cari berapa harga yang akan kita tawarkan itu benar-benar sesuai dengan kemampuan pelanggan kita. Dan satu hal dari sisi lain adalah kita berpikir tentang profitabilitas. Maka penetapan harga apalagi di jasa ini sangat rumit. Baik, ya. Penetapan harga dan penerapan manajemen pendapatan. Ini outline yang akan kita bahas. Penetapan harga yang efektif penting dalam meraih keberhasilan finansial. Yang kedua, strategi penetapan harga didasarkan pada 3 fondasi. Yang ketiga, manajemen pendapatan, arti dan cara kerjanya. Yang keempat, persoalan etika dalam menetapkan harga jasa. Dan yang terakhir adalah menetapkan harga jasa ke dalam praktik. Nah, ini yang pertama, penetapan harga yang efektif penting dalam meraih keberhasilan finansial. Penetapan harga yang efektif ini dari perspektif keuangan dan akuntansi biasanya penetapan harga dengan sederhana yaitu cost plus pricing misalnya. Artinya berapa biaya yang dikeluarkan untuk meraih atau memperoleh harga pokok dan berapa keuntungan yang diinginkan, maka itulah harga yang akan kita tetapkan. Namun demikian ini tidak sederhana, apalagi jasa sulit bagaimana memperoleh jasanya dan nanti dialihkannya. Ya, di pemerintah ada 3 hal yang biasanya ya pembatasan harga ini. Ada yang sebut dengan too low, too many buyer atau yang disebut dengan low pricing atau floor pricing. Jadi di sini adalah lebih menguntungkan bagi para produsen jasa. Jadi harga minimal ya. Harga minimal berapa yang harus di ini. Ini biasanya digunakan untuk melindungi para produsen jasa. Yang kedua ini price it right. Ini harga yang menengah ini. Ini tentu mengandung unsur kedua-duanya saling menguntungkan. Dan yang ketiga adalah to hide per buyer. Ini adalah yang disebut dengan HET. HET ini adalah harga eceran tertinggi. Ya, maksudnya biasa digunakan untuk melindungi konsumen jangan sampai membayar lebih terlalu tinggi dibandingkan dengan sesungguhnya. Nah, sekarang sebagian besar bisnis jasa menikmati kebebasan dalam menetapkan harga. Karena yang terpenting adalah bagaimana kita memberikan nilai yang kompetitif. Ya, superior customer value kepada pelanggan. Peran menetapkan harga, pemasaran jasa memberikan panduan umum tentang bagaimana mengembangkan strategi pemasaran harga atau penetapan harga yang efektif, yang bisa dijangkau oleh pelanggan dan menguntungkan bagi penyedia jasa.
Nah, kalau merefer kepada tujuan menetapkan harga yang paling umum biasanya dikaitkan dengan pendapatan dan keuntungan untuk membangun permintaan, mengembangkan basis pengguna. Jadi beranjak dari ini, ya, penetapan harga itu selalu terkait dengan berapa keuntungan yang diinginkan. Ya, yang terpentingnya adalah bagaimana pengguna kita siap dengan harga yang kita tetapkan. Menciptakan pendapatan dan laba. Perusahaan bertujuan mencari laba, artinya dia akan memaksimalkan pendapatan, kontribusi dan laba jangka panjang. Harga harus ditetapkan berdasarkan pengetahuan yang luas mengenai biaya, persaingan, elastisitas harga, dan persepsi nilai terhadap nilai pelanggan. Service value ya yang dipahami oleh para penetapan harga atau juga dipahami oleh pelanggan. Nah, strategi penetapan harga ini yang paling harus menjadi perhatian adalah dengan dasarkan 3 kaki ini, ya, yaitu dengan 3 pondasi atau 3 point ini dalam strategi penetapan harga. Yang pertama adalah cost base, didasarkan pada pondasi penetapan harga pada biaya. Ya, dari 3 point ini, pertama adalah cost base atau biaya-biaya. Yang kedua adalah harga pesaing atau persaingan, atau sering juga disebut dengan competitor price. Dan yang ketiga adalah nilai bagi pelanggan, service value, ya, service value. Baik, kita lihat bahas dari masing-masing 3 point ini. Kaki pertama dari 3 tumpuan menetapkan harga ini adalah biaya. Biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan. Jadi menetapkan biaya apa saja yang diperkirakan. Ya, pada umumnya biaya di dalam penyedia jasa itu ada jasa atau ada biaya tetap kan ini ya. Fixed cost. Biaya tetap ini biaya yang tidak dipengaruhi oleh volume, ya. Biaya tidak terkait dengan volume. Berapapun volumenya, maka biayanya sebesar itu. Itu yang disebut dengan fixed cost. Yang kedua adalah semi variable. Semi variable cost ini adalah biaya-biaya yang ada unsur variabelnya, ada unsur fixed cost-nya. Contoh, kalau biaya tetap itu gaji. Kalau biaya semi variable cost itu ada unsur gaji, ada unsur honor, gitu ya, insentif. Jadi pada umumnya tenaga penjualan misalnya diberi gaji tetap dan unsur insentif. Dan yang ketiga adalah variabel. Variable cost ini adalah biaya-biaya yang sangat dipengaruhi oleh fluktuasi dari volume yang diberikan. Ya, pada umumnya tenaga langsung ini adalah diberikan honorarium yang terkait dengan seberapa banyak dia melakukan transaksi. Oleh karena itu kita harus mampu atau mengenali dengan break even point ya, BEP. BEP ini kita akan tergambar mana fixed cost-nya, mana variable cost, mana ya pada umumnya dalam BEP dikelompokkan menjadi fixed cost dan variable cost. Pada saat titik impas ini atau BEP itu di mana antara penerimaan dengan pengeluaran itu sama gitu ya. Ada lagi penetapan pembiayaan berdasarkan aktivitas atau yang disebut dengan activity based cost. Activity based cost ini pembiayaan yang lebih akurat mengenai kegiatan dan proses bisnis karena pembiayaan berbasis aktivitas. Artinya ini dasarnya pada activity, pada aktivitas apa saja. Berapa aktivitas A, B, dan C, maka dari situ akan muncul berapa yang harus dibayar. Ini seperti montir ya, seperti di bengkel. Bengkel itu jasa apa saja. Setelah jasanya ini A, B, C, D
dan berapa unsur-unsurnya, maka muncullah berapa harga yang harus dibayar. Kaki kedua dari 3 tumpuan atau 3 point tersebut adalah nilai pelanggan. Customer value atau sering juga service value. Customer value ini jadi memberikan berapa nilai service delivery value yang diberikan kepada kepada pelanggan, ya, dengan biaya yang beragam ini. Jadi biasanya kita menjadi pilihan atau trade off antara customer value dengan biaya yang harus kita sampaikan. Jadi berapa nilai bersihnya customer value ini? Customer value dirumuskan benefit dibagi dengan cost, kan gitu ya. Mengelola persepsi nilai pelanggan, strategi penetapan harga yang sering kali tidak berhasil karena kurangnya asosiasi yang jelas antara harga dan nilai. Jadi kita harus mengasosiasikan bahwa jasa kita ini mempunyai nilai sekian. Ini asosiasi itu penting. Karena nanti dipahami oleh pelanggan mengapa harganya segini, sementara kompetitor B menetapkan harga segini. Bisa jadi harga jasa yang sama tapi mempunyai kualitas yang berbeda. Atau bisa juga kualitas yang sama tapi harga yang berbeda. Ini menyangkut mengenai persepsi nilai. Selain dari biaya moneter yang harus ditanggung oleh pelanggan adalah biaya non moneter, ya, terkait dengan nilai pelanggan yang diterimanya itu. Dari sudut pelanggan, harga yang dikenakan oleh pemberi jasa hanyalah bagian dari biaya yang terlibat di dalam pembelian dan penggunaan jasa tersebut. Masih ada terdapat biaya lainnya, seperti biaya yang non-moneter itu. Jadi harga itu disebut dengan biaya non-moneter, sedangkan ada unsur-unsur lain yang tidak bisa dinilai dengan moneter. Ada 4 kategori dari biaya non-moneter. Misalnya biaya waktu. Ya, time cost. Time cost ini biaya misalnya untuk menunggu proses jasa itu. Menunggu sesuatu yang menjemukan. Oleh karena itu harus dinilai setara berapa kalau dia menunggu 5 menit, setara berapa kalau dia nunggu 10 menit, dan selanjutnya. Artinya semakin lama menunggu, maka cost yang ditanggung oleh konsumen itu akan semakin tinggi. Biaya fisik, ya, physical cost. Physical cost ini nyangkut mengenai pencarian misalnya. Ya, pencarian. Mencarinya jauh, memperoleh jasanya jauh. Ada lagi biaya psikologis, ya. Biaya psikologis ini biaya yang ditanggung oleh pelanggan karena secara psikologis dari jasa yang diterima itu bagaimana secara psikologis, apa malah menjadi beban berat bagi psikologis dia ataukah justru meringankannya. Semakin berat beban psikologisnya sebenarnya harus menjadi semakin tinggi. Ada biaya sensori. Sensori ini nyangkut mengenai pencarian, ya, panca indera kita. Ini biaya non moneter yang harus dipertimbangkan di dalam penetapan harga. Dan kaki yang ketiga, tumpuan ketiga dari penetapan harga adalah persaingan, ya, competition. Makanya ada harga competitor price. Jadi biasanya harga pesaing atau competitor price itu sering juga menjadi acuan, ya, menjadi acuan perusahaan. Terutama adalah kompetitor sebagai leader, ya, market leader ini biasanya menjadi acuan di dalam penetapan harga. Sehingga kita bisa menetapkan harga yang tidak jauh dari leader misalnya, ya, market leader. Kita bisa sama, bisa di bawahnya, atau di atasnya. Kalau kita menetapkan harga sama saja, itu diferensiasi yang diberikan harus apa? Harus meyakinkan, kan gitu. Apalagi kalau kita menetapkan harga yang
lebih tinggi daripada kompetitor. Maka keunggulan-keunggulan produk atau jasa yang kita tawarkan harus benar-benar lebih unggul. Jadi persaingan harga ini semakin kuat. Ya. Kenapa semakin kuat? Pertama adalah jumlah pesaing yang meningkat. Jumlah pesaing. Pesaing adalah perusahaan yang menghasilkan atau menawarkan jasa yang sama atau sekelas dengan kita. Yang kedua, peningkatan jumlah tawaran barang substitusi. Jasa-jasa substitusi juga bisa mempengaruhi penetapan harga. Ya, semakin tinggi sekarang ini jasa substitusi. Substitusi dari jasa utama yang kita tawarkan. Yang ketiga, distribusi tawaran yang lebih luas dari pesaing atau barang substitusi. Ini, jadi si kompetitor menawarkan jasa yang semakin luas, otomatis maka semakin sulit bagi kita untuk menawarkan produk. Karena kompetitor kemungkinan semakin mudah diperoleh oleh pasar. Dan yang keempat, peningkatan kapasitas surplus capacity dalam industri. Jadi semakin tinggi kapasitas industri jasanya, maka semakin sulit kita persaingan ini. Kita lihat misalnya di jasa ojek online. Ojek online ketika masih sedikit luar biasa menguntungkan bagi pengojek ya, bagi provider ojek online. Tapi ketika pengojeknya atau si providernya menambah terus member si ojeknya, maka semakin sulit memperoleh penumpang. Apalagi dengan saat ini yang banyak batasan-batasan dari physical distancing karena adanya wabah corona. Nah, yang berikutnya kita bicarakan mengenai manajemen pendapatan dan bagaimana arti dan cara kerjanya. Manajemen pendapatan menjadi penting dalam menciptakan nilai karena menjamin pendayagunaan kapasitas yang lebih baik dan memberikan kapasitas bagi segmen yang tersedia dengan membayar lebih tinggi. Manajemen pendapatan sangat efektif saat diaplikasikan ke dalam bisnis jasa yang memiliki sifat-sifat berikut ini. Yang pertama, struktur biaya tetap tinggi dan kapasitas relatif tetap, yang mengakibatkan persediaan mudah hilang. Ini kita bisa memperoleh keuntungan yang lebih untuk jasa-jasa yang perishable biasanya. Namun demikian misalnya peak cost-nya besar itu ya, tapi kapasitasnya luas. Ini juga bisa terjadi pengangguran kapasitas ya, pengangguran kapasitas. Contoh sederhana adalah hotel saat ini. Bagaimana hotel apalagi terdampak oleh corona, dia punya peak cost yang besar, ya. Punya tenaga juga yang besar sehingga dia begitu repot karena permintaannya tidak ada ya, atau mungkin permintaannya waktu normal itu hanya pada weekend atau long weekend. Yang kedua, permintaan yang variabel dan tidak menentu. Nah ini ya, permintaan yang tidak menentu berfluktuasi, kadang mintanya pada weekend atau pada long weekend. Ini tempat-tempat wisata ini berat ya dalam menetapkan harga. Harus berapa ini manajemen pendapatannya. Oleh karena itu kita harus baik-baik karena kadang-kadang mungkin sama sekali tidak ada permintaan. Ya, apalagi saat ini. Yang berikutnya adalah sensitivitas harga pelanggan yang bervariasi. Elastisitas juga harus menjadi pertimbangan. Karena elastisitas ini kita biasanya menyangkut mengenai pengalokasian dan penetapan harga yang efektif. Manajemen pendapatan perlu menetapkan bagaimana sensitivitas permintaan terhadap harga yang berapa pendapatan bersih yang dihasilkan pada berbagai tingkat harga bagi masing-masing segmen target. Jadi kita harus tahu segmen mana yang sensitif terhadap harga, artinya kalau harganya naik, permintaannya menurun. Ada juga harganya turun, maka permintaan meningkat. Mana saja yang sensitif, sangat sensitif. Ada juga
jasa yang mungkin saja indifferent atau unitary ya. Ada juga semakin tinggi biaya harganya maka semakin tinggi. Apabila perubahan kecil dalam harga memiliki dampak besar terhadap penjualan, permintaan atas produk tersebut itu dikatakan sebagai price elasticity. Apabila perubahan harga hanya memiliki dampak kecil terhadap penjualan, permintaan tersebut disebut inelastis. Ini ada elastis, ada inelastis. Ya. Apa elastis? Permintaannya atau inelastis. Jadi merancang batas harganya adalah fisik dan non fisik. Secara fisiknya bagaimana, secara non fisiknya bagaimana. Yang berikutnya yang kita bahas dalam penetapan harga ini juga menyangkut persoalan etika dalam penetapan harga jasa. Jadi ada etika juga harus masuk karena pengguna jasa awalnya tidak yakin tentang apa yang mereka terima dari uang yang mereka bayarkan. Karena asumsi implisitnya banyak pelanggan memahami bahwa dengan harga yang lebih tinggi harusnya memperoleh manfaat yang lebih banyak atau kualitas yang lebih baik ketimbang jasa yang lebih murah. Jadi peribahasanya ada harga ada rupa kan gitu ya. Jadi artinya kalau pengorbanannya tinggi maka akan memperoleh kualitas jasa yang lebih tinggi. Nah ini oleh karena itu harus diperhatikan adigum tersebut. Penetapan harga itu tidak sederhana. Sudah saya katakan pada awal pembicaraan tadi bahwa harga itu kompleks sekali. Rincian harga untuk berbagai jasa cenderung rumit dan sulit dipahami. Bahkan terkait dengan hak-hak ajasi, hak-hak konsumen gitu. Yayasan lembaga konsumen menganggap bahwa pemilihan yang sengaja diberikan oleh penyedia jasa, pelanggan menentukan siapa pemberi nilai terbaik atas uang mereka yang dibayarkan, demikian mengurangi persaingan harga. Pada kenyataannya kompleksitas ini memberikan kemudahan mungkin lebih menarik bagi perusahaan untuk terlibat dalam perilaku yang tidak etis. Diskon ini yang sering ya. Diskon yang sering membunuh kompetitor. Ini juga bisa apakah etis atau tidak. Yang pada akhirnya itu akan membunuh industri dan akhirnya dia akan menjadi monopolis. Ini juga tidak dibenarkan secara etika. Ya, secara etika kalau dia menetapkan harga yang yang lebih murah, jauh lebih murah, bahkan diskon yang melebihi rasional. Nah, penimbunan biaya ini juga sesuatu yang tidak etis. Tidak semua model bisnis menghasilkan pendapatan dari penjualan semata. Ada tren yang meningkat untuk mengenalkan biaya yang terkadang tidak ada hubungannya dengan pemakaian. Ada juga tren lain yang untuk menambah atau menaikkan ongkos penalti. Misalnya bank itu ya, ketika mau dilunasi masih ada biaya penalti yang besar. Atau kita datang ke rumah sakit gitu ya, dikenakan berbagai biaya yang tidak ada relevansinya dengan misalnya pengobatan, biaya untuk pemakaian toilet, biaya kebersihan ruangan dan sebagainya. Ini biaya-biaya yang tidak rasional yang dibebankan kepada pelanggan. Merancang keadilan di dalam manajemen pendapatan. Rancanglah rincian harga dan batasan yang jelas, logis dan adil. Ini. Jadi jangan tidak rasional, tidak logis. Harganya harus dibatasi dari berapa sampai berapa. Yang kedua, gunakan biaya publikasi tertinggi, high publish price dan prepay sebagai diskon. Jadi bisa aja kita gunakan ini harga tertingginya segini, nanti berapa diskonnya. Yang berikutnya, komunikasikan kepada konsumen tentang manfaat dari manajemen pendapatan ini. Ya, mungkin di dalamnya ada
nyangkut mengenai katakanlah garansi gitu ya. Mengapa sih membeli atau servis mobil di mana itu di agen resmi itu harganya mahal karena nyangkut mengenai garansi dan sebagainya. Sementara misalnya servis mobil di bengkel biasa-biasa atau di bawah pohon rindang itu murah gitu. Gunakan bundling untuk menyumikan, maksudnya di bundling satu jasa itu dengan jasa yang lain secara disatukan. Ini juga supaya pelanggan bisa merasa lebih murah misalnya. Contoh biaya tes misalnya tes jasa pengobatan saya kira. Misalnya bisa kita bundling antara biaya tes A, B, C misalnya. Kalau A saja sekian lain sebagainya. Ini cara bundling. Kayak di rumah makan juga bisa terjadi dengan bundling atau di Rames. Jagalah para pelanggan yang loyal. Ini harus diperhatikan. Siapa aja pelanggan yang loyal, yang senantiasa menggunakan jasa kita. Gunakan pemulihan jasa untuk kompensasi pemesanan yang berlebihan. Ini juga yang membeli dalam jumlah besar harus diberikan kompensasi. Nah, menerapkan harga ke dalam praktek ini. Jadi dalam prakteknya ini yang harus kita gunakan. Rancang rincian harga pada batas secara jelas, logis, dan adil. Gunakan harga yang tertera, kerangka batasan harga, dan juga bisa ada diskonnya. Jadi terbuka, diketahui kapan kita harus menawarkan diskon, apa saja diskonnya itu harus fair gitu ya di hadapan pelanggan. Komunikasikan manfaat manajemen pendapatan bagi konsumen. Jadi manfaatnya kalau Bapak membayar segini, kalau membayar segini apa gitu ya kerugiannya. Jadi harus apa namanya terbuka dengan pelanggan. Gunakan bundling harga tadi. Jadi bundling itu biasanya menyembunyikan diskon. Kalau mau beli 2 menjadi harganya sekian. Kalau misalnya di jasa salon gitu ya, salon potong rambut gitu ya. Harga potong rambut harganya sebutlah 50.000. Kalau dengan kerimbatnya 100.000 menjadi 150.000. Terus nyuci rambut misalnya 20.000. Jadi kalau di bundling misalnya ini sekaligus seorang konsumen datang untuk cuci rambut, potong rambut dan kerimbat misalnya dengan harga 150.000 katakanlah. Padahal kalau dirinci itu harus dibayar misalnya 170.000. Pertahankan pelanggan yang loyal. Pelanggan yang loyal itu adalah yang memberikan kontribusi kepada kita, kepada penyedia jasa. Ingat, biaya mencari pelanggan baru itu 5 kali lipat dibandingkan dengan mempertahankan pelanggan yang lama, ya, menurut Kotler. Jadi bagaimana pentingnya kita memelihara atau meretensi pelanggan yang lama ini. Gunakan perbaikan jasa untuk menangani pemesanan yang berlebihan. Bisa aja karena dia memesan dalam jumlah yang besar, maka diberikan fasilitas harga yang berbeda. Untuk menerapkan harga ke dalam praktek, pemasar jasa perlu mempertimbangkan 7 pertanyaan agar memiliki strategi harga yang benar-benar dirumuskan dengan baik. Ini pertanyaannya. Berapa harga yang akan kita kenakan? Apa yang harus menjadi dasar penetapan harga? Apa dasarnya? Siapa yang seharusnya menagih pembayaran nanti? Di mana sebaiknya pembayaran dilakukan? Kapan sebaiknya pembayaran dilakukan? Bagaimana sebaiknya pembayaran dilakukan? Bagaimana sebaiknya harga dikomunikasikan pada target pasar ini? Ini pertanyaan-pertanyaan ini akan efektif kita tetapkan harga itu dan nanti akan memberikan kepuasan bagi pelanggan kita. Ya, demikian saya kira paparan mengenai penetapan harga di dalam jasa. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada
materi yang lain, ya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari berbagai bencana dan senantiasa kita diberikan kekuatan untuk beribadah kepadanya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.